Assalamualaikum. Baiklah, perkenalkan nama saya Nur Hasanah, BP 1810542027 dari IES 1, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas. Video kali ini adalah penyelesaian tugas dari mata kuliah Perencanaan Nasional dan Daerah. Materi yang saya ambil yaitu Pertumbuhan dan Pembangunan di Sub-Sahara Afrika, pengalaman Ethiopia. Ethiopia adalah suatu negara yang terletak di benua Afrika, tepatnya Afrika Timur. Ethiopia merupakan salah satu negara tertua di dunia yang tidak pernah dijajah oleh negara Eropa selama perebutan wilayah Afrika yang terjadi pada tahun 1880 sampai tahun 1914. Namun, setelah masa perebutan wilayah Afrika tersebut, Ethiopia pernah diduduki oleh Italia dalam waktu yang singkat, yaitu pada tahun 1936 sampai 1941. Italia berhasil dikalahkan oleh pasukan Ethiopia dan Britania Raya pada tahun 1941. Ethiopia merupakan suatu negara yang terkurung oleh daratan, di mana negara ini tidak memiliki lautan dan luas wilayahnya sebesar 1.104.300 km persegi. Secara astronomis, Ethiopia terletak antara 3 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang utara dan 33 derajat bujur timur sampai 45 derajat bujur timur. Sejak tahun 2000, Ethiopia menjadi salah satu negara di Afrika dengan tingkat kemiskinan yang tinggi di dunia. Seiring dengan kemiskinan, negara ini juga harus menanggung kelaparan dan busung lapar. Namun, secara mengejutkan, World Bank menyebutkan bahwa dalam satu dekade, Ethiopia telah mengalami kemajuan yang luar biasa dalam kesejahteraan, bahkan menduduki peringkat ke-12 sebagai negara adidaya pertanian dan ketahanan pangan menurut Food Sustainability Index, tepat satu tangga di bawah USA. Kemajuan ini telah didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan, rata-rata 10,9% per tahunnya. Ethiopia merupakan negara dengan basis perekonomian adalah sektor pertanian, terutama komoditas kopi. Tetapi, pesatnya tingkat pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2004 lebih disebabkan oleh peningkatan jasa dan industri, terutama konstruksi dan energi. Di abad ke-20, tepatnya pada kurun waktu 1970 sampai 1950-an, Ethiopia dilanda krisis yang luar biasa, mulai dari krisis ekonomi, perang sipil, kekeringan berkepanjangan, hingga bencana kelaparan massal. Tahun 1983 sampai 1985, bencana kelaparan akibat kekeringan di negara tersebut telah menewaskan lebih dari 400.000 jiwa penduduknya. Sejak saat itu, narasi yang terbangun tentang Ethiopia adalah narasi tentang krisis, kelaparan, dan pembangunan yang gagal. Hal tersebut menjadikan persepsi negatif relatif lebih sering muncul dan bahkan identik dengan topik-topik pembahasan Ethiopia. Ethiopia kini kembali merebut perhatian dunia, bukan karena bencana kelaparan dan kekeringan yang pernah melanda, tetapi perhatian tertuju kepada pertumbuhan ekonomi yang mengagumkan dalam satu dasawarsa terakhir ini. Pertumbuhan produk domestik bruto Ethiopia sejak tahun 2004 yang terus menunjukkan tren kinerja positif, bahkan selalu mencapai angka 2 digit. Pertumbuhan ekonomi real Ethiopia sepanjang tahun 2004 sampai 2016 adalah pertumbuhan tertinggi di Afrika, dengan rata-rata sebesar 10,65% per tahunnya. Dana Moneter Internasional pun menetapkan Ethiopia sebagai salah satu dari 5 negara tertinggi pertumbuhan ekonomi di dunia pada tahun 2013 sampai 2014, yaitu sebesar 10,3%. Ethiopia juga mengalami pertumbuhan di sektor infrastruktur yang didukung oleh peranan Cina. Afrika merupakan tujuan utama investasi Cina di dunia. Bahkan, hasil dari pertemuan Crown of China Africa Corporation yang digelar di Beijing pada tanggal 3-4 September 2018 menyatakan bahwa negara tirai bambu berkomitmen menggelontorkan pembiayaan sebesar 60 miliar US dollar di negara-negara Afrika. Geliat pertumbuhan infrastruktur di Ethiopia juga ditunjuk salah satunya melalui mega proyek bendungan Grand Renaissance Dam yang menelan investasi senilai 3,38 miliar US dollar. Pembiayaan pembangunan infrastruktur ini didanai oleh anggaran belanja pemerintah pusat Ethiopia dan pinjaman luar negeri Cina melalui proyek super ambisius yang berlokasi 500 km di barat laut kota Addis Ababa yang diharapkan dapat menghasilkan energi listrik berbasis energi potensial dan
kinetik dari air sebesar 15 GWh per tahun. Berdasarkan potensi nilai kapasitas produksi listrik yang dihasilkan, maka bendungan Grand Ethiopia Renaissance Dam akan menjadi instansi pembangkit listrik tenaga air terbesar di benua Afrika dan terbesar ketujuh di dunia. Untuk menopang pertumbuhan ekonominya, Ethiopia menempuh beberapa strategi kebijakan. Yang pertama, mengembangkan industri manufakturingan yaitu garment, produk kulit, dan alas kaki dengan memanfaatkan skema Africa Grow and Opportunity Art. Yang kedua, mengembangkan maskapai Ethiopia Airlines. Yang ketiga, memanfaatkan skema Africa Single Aviation Market dan pembangunan dry port. Ethiopia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1993, yakni pasca digulirkannya rezim pemerintahan komunis DARK pada tahun 1991. Pada masa itu, kerangka strategi pembangunan Ethiopia tertuang pada Agricultural Development Land Industrialization atau ADLI. Dalam ADLI, strategi pembangunan yang ditetapkan adalah peningkatan produktivitas pertanian. Upaya yang ditempuh pemerintah Ethiopia untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian adalah melalui kegiatan intensifikasi antara lain menyediakan pupuk, perbaikan kualitas benih tanaman, dan kegiatan penyuluhan terutama kepada kelompok petani kecil. Namun, berbagai peristiwa besar mulai dari bencana alam, kekeringan, sehingga perang dengan Eritrea menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi di Ethiopia. Sektor pertanian masih menjadi penggerak utama perekonomian di Ethiopia. Hingga tahun 2013, sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar dari PDB Ethiopia, yakni sebesar 41%. Menggeliatnya pertumbuhan infrastruktur di Ethiopia turut mendorong peningkatan kontribusi sektor industri, termasuk konstruksi di dalamnya, yang hingga tahun 2017 sebesar 23% dari PDB. Sektor baru yang kini justru menjadi tulang punggung perekonomian Ethiopia adalah jasa. Sektor jasa yang mengambil alih pertanian sebagian besar dalam pembentukan PDB Ethiopia sejak tahun 2014 hingga tahun 2017. Nilai sektor jasa adalah sebesar 37% dari PDB. Domestik sektor pertanian di Ethiopia ini juga terlihat dari besarnya komponen pertanian dalam ekspor negara tersebut. Dalam data Association Ekspor Kopi Ethiopia 2018 menunjukkan produksi kopi di negara tersebut mencapai 500 sampai 700 ribu ton setiap tahunnya, dengan total luas area mencapai 900 ribu hektar dan ekspor rata-rata mencapai 200 ribu metrik ton setiap tahunnya. Produk pertanian lain yang terlihat cukup besar dalam setiap ekspor Ethiopia adalah bunga potong. Menurut data OAC tahun 2016, bunga potong menyumbang 173 juta US dollar atau 5,5% dari total ekspor Ethiopia. Pasar ekspor Ethiopia utama yaitu adalah negara-negara Eropa dengan ekspor ke Belanda mencapai 75%. Pada saat ini, Ethiopia sudah berada pada urutan keempat sebagai eksportir bunga potong terbesar di pasar global. Perubahan karakteristik ekonomi yang terjadi di Ethiopia justru sebuah lompatan terhadap pembangunan. Dari sebelumnya perekonomian berbasis pertanian menjadi berbasis jasa. The World Bank 2016 menyatakan bahwa sektor jasa yang menyumbang perekonomian Ethiopia mayoritas bersifat aktivitas non-tradable. Aktivitas tersebut antara lain adalah jasa konstruksi bangunan, pertukangan, dan jasa lain yang bersifat lokal. Tren pertumbuhan sektor pertanian yang dianggap memiliki produktivitas rendah pada kasus Ethiopia tidak lantas mendorong pertumbuhan sektor manufaktur. Hingga tahun 2017, kontribusi sektor manufaktur masih stagnan di kisaran antara 4-5%. Nilai ini dianggap cukup rendah sebagai faktor penarik untuk mendorong transformasi struktur dari pertanian menjadi manufaktur. Untuk menyiasatinya, Ethiopia mulai dari GTP 2 adalah dengan mendorong pertumbuhan sektor manufakturingan
yang dianggap memiliki keuntungan yang kompetitif. 4 sektor utama tersebut adalah tekstil, garment, produk kulit, dan alas kaki dengan memanfaatkan skema America Grow and Opportunity Act. 2 faktor utama bagi keempat sektor manufaktur prioritas nasional tersebut untuk tumbuh berkembang adalah rendahnya tingkat upah dan biaya energi di Ethiopia. Untuk sektor industri, strategi yang ditempuh oleh Ethiopia adalah pembangunan industri penerbangan maskapai udara nasional, yaitu Ethiopia Airlines, pemanfaatan skema Africa Single Aviation Market and Africa Country Neutral Free Trade Agreement. Pada periode 2016-2017, walaupun harga komoditas global masih lemah dan terjadi kekeringan di beberapa wilayah Ethiopia, namun ekonomi masih tumbuh meyakinkan, sebesar 9%. Hal tersebut menurut laporan IMF diantaranya disebabkan karena pertumbuhan industri, yaitu pembangkit listrik dan konstruksi yang mencapai 16%. Investasi pada infrastruktur publik yang dibayarkan dengan hutang luar negeri Ethiopia dalam beberapa tahun terakhir telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Peran Cina dalam pembangunan Ethiopia. Cina sekarang ini menjadi mitra dagang terbesar di Ethiopia dan salah satu investor luar negeri terbesar di Ethiopia. Pemerintah Cina memandang Ethiopia sebagai sekutu strategis di sub-Sahara Afrika. Bagi Cina, Ethiopia adalah pusat besar sekaligus tujuan investasi. Perusahaan negeri, perusahaan daerah, dan perusahaan swasta menjadi aktor penting dalam keterlibatan modal Cina dalam pembangunan ekonomi di Ethiopia. Modal investasi Cina pada dasarnya membawa pertumbuhan ekonomi. Bersama kebijakan luar negeri, pertumbuhan ekonomi memandu perdagangan dan keputusan-keputusan untuk menanamkan investasi di Afrika. Untuk mendapatkan aktivitas internasionalnya, pemerintah Cina melakukannya dengan berbagai instansi. Joint Ethiopia Chinese Commission atau GICC telah didirikan pada tahun 1988, memperkenalkan kerangka bilateral kerjasama ekonomi, teknologi, dan budaya antar dua negara. Pada tahun 1996 telah dilangsungkan perjanjian Sino-Ethiopia di sektor perdagangan, kerjasama ekonomi, dan teknis. Dengan dibangunnya instansi semacam ini, maka didirikannya institusi utama yakni Bank Ekspor-Impor atau Exim Cina pada tahun 1994. Bank Exim merupakan lembaga kredit ekspor terbesar ketiga di dunia. Bank Exim memiliki roda pergerakan penting dalam ekspansi pesat perdagangan dan investasi global Cina. Bantuan pembangunan Cina ke Ethiopia diterapkan kerangka kerja jalur kembar, hubungan bilateral Cina-Ethiopia, dan hubungan regional Cina-Afrika melalui Forum untuk Cina-Afrika, Forum Kerjasama FOCAC, melakukan kontrak kedudukan dan konsultan. Cina rutin mengirimkan para pakar ke Ethiopia untuk melatih agen-agen pembangunan di Ethiopia. Di berbagai daerah, para ahli Cina saling bertukar pengetahuan dan mendirikan pusat pelatihan dan pendidikan pertanian yang diharapkan bisa melayani negara-negara lain di Afrika. Rencana Pertumbuhan dan Transformasi The Growth and Transformation Plan atau GTP, sebuah rencana ambisius tentu saja karena menerjatkan transformasi Ethiopia melalui proyek-proyek infrastruktur besar seperti jalan raya, jalan rel kereta api, dan PLTA, serta peningkatan kapasitas produksi. Hubungan ekonomi Cina-Ethiopia berakar pada interdependensi di antara kedua negara. Cina menginginkan sesuatu dari Ethiopia, begitupun sebaliknya. Ethiopia memanfaatkan peluang investasi sangat besar di bidang pertanian, peternakan, pengolahan hasil pertanian, manufaktur, konstruksi, real estate, dan pariwisata. Sebagai contoh, industri sepatu Ethiopia menarik investasi seluruh dunia, termasuk nama besar seperti Huajian of Chinese and Grow Show Taiwan. Investasi Cina membantu menjadikan Ethiopia sebagai pusat manufaktur regional baik lokal maupun ekspor.
Investasi langsung Cina meningkat di sektor manufaktur di Ethiopia juga didorong oleh kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus. Pemerintah Ethiopia mendukung pembangunan Ethiopia Industry Zone dan menyerahkan pembangunan dan pengembangan kepada investor Cina. Sebagian besar dari program pembangunan berkelanjutan dan penanggulangan kemiskinan pemerintah Ethiopia dan salah satu proyek paling penting dalam rencana pengembangan industrinya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan dalam video saya kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.